Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Kang Rifki Channel yang membahas seputar ternak domba Garut. Happy weekend ya buat kawan-kawanku semuanya dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, berkah dunia dan akhirat. Dalam kesempatan kali ini kawan-kawan, ini saya akan membagikan beberapa tips ya, yang tentunya insya Allah selengkap-lengkapnya ya, berdasarkan pengalaman bagaimana caranya supaya domba sehat dan tentunya gagah ya. Dalam artian gagah di sini selain sehat tentu dalam hal perawatan badan, juga bulu dombanya itu sendiri, dan tentunya tanduk ya, sehingga terlihat terkesan domba itu memiliki wibawa sendiri ya, dan itu tentunya ada di domba Garut. Oke, ikuti saja selengkapnya, let's go. Nah, oke, inilah domba kita ya yang akan kita review nih, seputar tips bagaimana si domba ini sehat dan tentunya gagah, memiliki wibawa tersendiri ya. Ini khususnya di domba Garut ya nih kawan-kawan. Nah, sebelum kita membahas ulasan mengenai review tentang perawatan domba Garut ya, alangkah baiknya bagi rekan-rekan yang baru saja menemukan channelnya Kang Rifki Channel, silahkan like, komen, dan subscribe ya, serta share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian supaya Kang Rifki semakin bersemangat ya dalam menampilkan informasi-informasi seputar domba Garutnya. Dan tentu saja ya, sebelum kita mereview mengenai perawatan ya untuk domba. Nah, ini domba ini usianya berarti sekarang genap 7 bulan ya kawan-kawan. Ini kita lihat ya, 7 bulan. Kita bisa lihat ini tanduknya ya, sudah mulai besar, panjang, dan juga boros ya. Terlihat ini dari ininya ya, dari dasarnya nih tuh, besar banget ya. Nah, dan tentu saja ini ada tipsnya ya kawan-kawan. Jadi memang kalau kita misalkan biarkan tidak dirawat, emang ya untuk domba Garut sendiri itu memang dari tanduknya ya, dari tanduknya yang menjadikan domba Garut itu di atas ya, di atas untuk khususnya ini di pecinta domba Garut. Namun alangkah baiknya ya, alangkah baiknya untuk memaksimalkan dari tanduk ini sendiri, memang itu harus kita benar-benar rawat dan maksimalkan ya. Nah, yang pertama kawan-kawan, yang sering saya lakukan ya untuk merawat domba Garut kita ini adalah memandikan ya. Nah, ini tidak bosan-bosannya ya, ini saya menghimbau ya kepada rekan-rekan semuanya, khususnya di domba Garut, memang khususnya untuk di pejantan, memang ini memandikan menjadi salah satu yang penting ya, tentunya itu untuk kesehatan si domba itu sendiri. Karena kalau misalkan dombanya sehat, bersih, insya Allah ya, dari segi makanan, kemudian dari bulu, dari postur badan juga nanti akan mengikuti ya. Jadi itu yang pertama adalah memandikan ya. Selain itu, selain kita kasih makan ya, kalau kasih makan memang itu hal yang wajib ya, apalagi ini domba ini adalah salah satu hewan ruminansia ya, jadi memang ini rumput ya untuk makanan utamanya. Tetapi selain itu untuk domba yang memang benar-benar maksimal ya, itu satu ya, tadi yang pertama adalah kita memandikan domba ya minimal 1 minggu sekali lah ya, minimal 1 minggu sekali nih. Nah, ini domba kita ini genap 7 bulan ya. Nah, kita lihat dulu ya sebagian besarnya dari posturnya ya. Nah, ini baru saja kita memandikan domba kita ya, ini di usia 7 bulan nih. Nah, itu ya yang pertama tadi, memandikan. Kemudian yang kedua kawan-kawan,
adalah mencukur ya. Ini untuk mencukur, khususnya di ini domba yang mau kita rawat ya, mau kita besarkan, tentu saja ini cukur menjadi salah satu yang wajib juga ya menurut saya. Karena kalau misalkan ini bulunya kita biarkan ya, kita biarkan bulu dari anak, tentu saja yang pertama ini mengganggu kesehatan dan pertumbuhan si domba itu sendiri. Karena memang kalau misalkan jarang mandi, kemudian bulunya tebal ya, apalagi dari kecil, bisa kita lihat ya, bisa kita lihat ketika dicukur pasti akan banyak kutunya ya. Dan itu tentu saja kita sebagai manusia ya, kita juga memang perlu kebersihan. Jadi apapun yang kita rawat ya, tentu saja harus menjaga kebersihan, dan itu salah satunya adalah mencukur bulu domba ya. Untuk mencukur bulu domba itu, kawan-kawan, ini saya sarankan ya di umur 5 bulan ke atas. Di umur 5 bulan ke atas. Kenapa di umur 5 bulan ke atas ya? Karena yang pertama, kalau misalkan 5 bulan ke atas itu si domba sudah tidak rentan ya, sudah tidak rentan, artinya memang benar-benar si domba itu sudah tahan terhadap yang pertama cuaca ya, dan yang lainnya. Jadi sudah beradaptasi dengan lingkungannya lah, seperti itu kawan-kawan. Jadi kalau memang misalkan 5 bulan ke bawah, ini saya sudah mengalami ya, saya mencukur di umur 3 bulan, dan akhirnya ya, namanya juga pemula, dan akhirnya kalau bahasa kitanya apa namanya ya, kecentet ya. Jadi pertumbuhannya itu kurang melesat, kurang melejit. Jadi tetap aja ya terasa lama tuh besarnya. Nah, jadi sehingga kita banyak konsultasi ya dengan beberapa rekan kita yang memang sudah benar-benar paham di domba, dan itu memang ternyata kebanyakan ya, kebanyakan di 5 bulan ke atas. Apalagi bagusnya itu di 8 bulan ya maksimalnya. Karena saya sendiri kalau 8 bulan ya itu tidak kuat ya kawan-kawan, tidak kuat ya, sehingga 6 bulan saja ini sudah kita cukur ya. Karena memang untuk saya sendiri sukanya itu domba itu seperti ini ya kawan-kawan, tidak gimbal ya, sebersih mungkin lah biar domba kita memang besarnya maksimal ya kawan-kawan. Nah, itu yang kedua adalah tadi ya, mencukur ya, mencukur bulu domba. Kemudian yang selanjutnya ya, tipsnya adalah ini ya, ini kan domba pejantan. Jadi memang tips untuk pejantan, salah satu kuncinya itu ada di mana? Ada di tanduk kawan-kawan. Nah, ini ya, karena kita lihat di pasaran ya, tanduk misalkan ini sebesar ini dengan yang segini, meskipun besar itu tentu saja mahal ya, mahalnya atau nilainya akan lebih besar yang ini kawan-kawan. Kenapa? Karena itu ya, salah satunya memang ini membawa pamor tersendiri ya, membawa pamor tersendiri untuk tanduk. Nah, dan untuk memaksimalkan tanduk kawan-kawan, tentu saja ini sudah saya ulas ya di video-video sebelumnya. Nah, ini ya, kita harus membutrik nih. Nah, ini membutrik, ini sudah kita butrik ya, sudah kita butrik ini dengan mesin ya, dengan mesin. Alangkah baiknya itu kita menggunakan ada ya gunting pembutriknya ya. Jadi sehingga kalau dengan menggunakan gunting itu bagus ya, bagus tuh, bisa lebih dalam lagi tuh dalam posisi bulunya. Ini kan masih ada ya kalau dengan mesin, karena memang kita waktunya terbatas ya. Jadi 1 minggu sekali ini kita butrik dengan menggunakan mesin nih. Nah, ini seharusnya bagus, lebih bagusnya ya kawan-kawan, lebih bagusnya ini tidak ada yang seperti ini ya. Nah, ini tidak ada yang seperti ini, bulu-bulu yang masih tinggi tuh. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting jangan terlalu gondrong ya, karena itu menghambat pertumbuhan untuk si domba. Kemudian setelah kita membutrik kawan-kawan, ini adalah salah satu resep ya yang sudah banyak diketahui.
kita dengan menggunakan air hangat. Nah ini menggunakan air hangat ya. Ini sudah kita ceceh ya dengan menggunakan air hangat. Tinggal diresap-resapi aja nih ke ininya ya, ke dekat tanduknya. Alhamdulillah ya sudah adan ya kawan-kawan. Kita sedikit lagi ya, langsung aja bahas ya kawan-kawan, biar waktunya cepat ya. Nah selain itu kawan-kawan banyak ya untuk memaksimalkan si tanduk, selain tadi membutrik, kemudian dengan air hangat, dan yang selanjutnya adalah dengan menggunakan ini ya kawan-kawan nih. Nah kalau saya sendiri ini dengan menggunakan margarin ya, merek apa aja bebas ya, karena memang untuk merek margarin ini kawan-kawan, kalau kita baca ya, itu banyak sekali mengandung vitamin-vitamin yang tentunya baik ya, memang banyak sekali ya yang sudah memakai, baik itu minyak bayawak, baik itu misalkan dengan menggunakan GPU, minyak kayu putih ya, kemudian gaji ayam, dan itu memang salah satunya itu untuk menyuburkan posisi tanduk ya kawan-kawan, untuk menyuburkan posisi tanduk. Namun karena saya sendiri ya sudah melihat dan sudah membuktikan sendiri kawan-kawan, untuk memakai margarin ini saja ini memang sudah cukup bagus ya, sudah cukup bagus. Tanduk juga lumayan cepat besar. Nah ini umur 7 bulan ya. Nah itu kawan-kawan ya. Jadi itu yang pertama tadi ya, memandikan. Jangan lupa ya, harus bersih, selalu bersih biar dombanya sehat. Yang kedua tadi adalah mencukur. Kemudian yang ketiga adalah membutrik serta memakai air hangat ya, air hangat, dan memakai minyak ya, bebas ya, mau minyak kelapa, mau margarin, mau minyak bayawak ya, bebas. Nah ini ya kawan-kawan, alhamdulillah nih tuh resep ya. Dengan posisi bulu pul putih, tanduknya surat ya kawan-kawan nih. Oh serasi pokoknya. Nah itu kawan-kawan ya tipsnya, supaya domba kita yang pertama sehat, yang kedua memancarkan domba yang super gagah ya. Nah ini ya, mungkin itu saja ya seputar tipsnya untuk perawatan domba Garut di usia dini ya. Ini maksudnya usia dini ya kawan-kawan, udah mau masuk mulai usia jajalon. Jadi pas mulai sedini mungkin kita rawat ya domba ini supaya perkembangannya cepat besar. Oke mungkin itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.